Shalom, salam jumpa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang diberkati, kita akan beribadah kepada Tuhan di hari Sabtu 4 Desember 2021. Dalam pembacaan firman dalam Sakaria pasal 9 ayatnya yang ke-17. Mari berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, di saat ini ya Tuhan, kami tunduk sejenak. Kami ada dalam satu persekutuan dengan Tuhan, di mana kami dapat menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan, kasih dan setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Kami ada sampai saat ini hanya karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa di sorga, kepadamu kami bersyukur dan berterima kasih. Biarlah waktu dan kesempatan ini Tuhan, kami beribadah kepadamu, tanda bahwa hidup kami terarah kepadamu. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang akan menyertai, Roh Kudus-Mu yang akan hadir di setiap hati umat-Mu yang ada dalam persekutuan ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di dalam Sakaria pasal 9 ayatnya yang ke-17. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya teruna bertumbuh pesat karena gandum dan anak darah karena anggur. Judul renungan harian di saat ini, hidup yang dipulihkan. Saudara-saudara, siapapun dia, setiap manusia pernah, selalu ataupun sementara berada dalam kesulitan, kesukaran, pergumulan dan penderitaan. Dan siapapun dia ingin agar keadaan yang demikian bisa berlalu dalam kehidupannya. Ia merindukan untuk dipulihkan dari keadaan yang tidak baik menjadi keadaan yang baik. Kembali seperti semula dalam hidup yang menikmati ketenangan, kebahagiaan dan kesejahteraan. Tetapi realita kehidupan ini banyak kali membawa kehidupan manusia berbeda dengan apa yang diangan-angankan, diharapkan dan dirindukan. Jemaat Tuhan, firman Tuhan di saat ini mau menyampaikan kepada kita bahwa bangsa Israel ketika mereka kembali dari pembuangan di Babel, mereka juga merasakan apa yang
dinamakan penderitaan, kesesakan. Dalam mau keluar dari kesulitan hidup yang pernah mereka alami di tanah pembuangan, dan pun diperhadapkan dengan membangun bait suci Tuhan kembali, yang membuat pikiran mereka begitu sulit untuk keluar dari kesulitan, dari penderitaan. Bagaimana mau menyelesaikan persoalan, tantangan yang diperhadapkan dalam diri sendiri, dalam kehidupan umat Tuhan, ataupun dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat dalam membangun bait Tuhan. Tetapi Nabi Zakaria memberikan semangat, sekalipun mungkin sudah dikelilingi oleh ketidakada jawaban untuk jalan keluar, tetapi dengan firman Tuhan nubuat yang mau disampaikan, bahwa ketika Mesias datang, segala kesulitan, segala penderitaan, tantangan yang diperhadapkan akan berlalu. Semua itu akan digantikan dengan kehidupan yang dipulihkan ketika Mesias itu datang. Demikian pun dengan kita, sesulit dan sesukar apapun, apalagi dalam keadaan ketika diperhadapkan dengan COVID-19 yang walaupun semakin hari semakin membaik keadaan kita, tetapi telah mungkin membawa akan baik kesehatan kita terganggu, perekonomian kita terganggu, dan lain-lain sebagainya, yang membuat kita sulit untuk bisa keluar. Ada yang sudah patah semangat, ada yang sudah bermasa bodoh, ada yang sudah berpikir mana-mana jo, tanpa dapat melihat bahwa di luar kemampuan kita manusia ada Tuhan yang Maha Kuasa. Ada Tuhan di dalam Yesus Kristus yang sudah rela datang untuk memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan, diperlukan orang-orang beriman ketika dia diperhadapkan dalam kesulitan, dalam pergumulan, dalam kesehatan terganggu, dalam perekonomian yang terpuruk, dan lain-lain sebagainya. Tidak ada yang tidak bisa terselesaikan oleh Tuhan persoalan-persoalan yang demikian. Tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan, berdoa dan berusaha. Sekalipun mungkin telah mengintip akan penyakit-penyakit yang lain, virus yang sudah berada di luar negeri yang berawal dari Afrika Selatan. Tapi itu pasti dijauhkan dalam kehidupan kita. Kita memagari kehidupan kita dengan berdoa sambil mematuhi aturan-aturan kesehatan yang ada, protokol kesehatan. Sebab begitu banyak contoh
mereka yang hidup takut akan Tuhan, yang memperhatikan protokol kesehatan, dijauhkan dari segala sakit penyakit, sehat-sehat dorang sampai sekarang. Perekonomian aman, karena tetap semangat, tetap berusaha di dalam Tuhan. Dan Tuhan memberikan jalan keluar. Sekali lagi, sekalipun kita telah dikelilingi dengan ketidakada jawaban dalam segala pergumulan hidup ini, kita percaya bahwa penantian kita dalam peringatan masa-masa Advent ini, bahkan penantian kita kedatangan Tuhan kembali ke dunia ini, memberikan semangat, memberikan sukacita dalam segala apa yang dialami. Sebab dapat dikatakan bahwa dalam sukacita, dalam ketenangan, ataupun dalam ketegangan, kita tetap aman di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, Engkau Tuhan yang begitu mengasihi dan menyayangi kami. Kami bersyukur sebab dalam ibadah di saat ini ada firman-Mu yang telah memberi kami semangat, menghibur dan menguatkan kami dikala kami berada dalam kesulitan hidup, dalam pergumulan, dan dalam kesukaran, di bidang kehidupan apapun ya Tuhan. Engkau selalu hadir dalam hidup kami. Engkau Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan Bapa di sorga, jemaat-Mu ataupun saudara-saudara yang menyaksikan dan mendengar akan ibadah ini, mereka yang dalam keadaan penuh dengan sukacita ataupun dalam pergumulan hidup, Tuhan memberkati. Mereka dapat merasakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu maha dahsyat, yang selalu memberkati, yang selalu memampukan dan memberikan jalan keluar dalam segala persoalan pergumulan hidup ini. Ya Bapa di sorga, kami akan menjalani kehidupan di sepanjang hari ini. Pertolongan-Mu, pemeliharaan dan penyertaan-Mu kiranya menjadi bagian kehidupan kami semua, supaya baiklah kehidupan kami. Kami dijauhkan dari segala mara bahaya, hal-hal yang tidak diinginkan. Pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan, usaha bisnis kami diberkati oleh Tuhan, kesehatan kami diberkati oleh Tuhan. Kami yang bertugas di saat ini, dalam pelayanan ini, Engkau berkati ya Bapa di sorga. Maka terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, permohonan dan doa syukur kami yang kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah ibadah kita.